Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Semester Krisis, tempat di mana kalian nyari semua keluh kesah yang ada tentang perkuliahan, baik pada kalian semester ini maupun semester depannya. Oke, balik lagi bersama gue Eri, host kalian. Oke, dengan beberapa narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, pastinya. Siap. Gimana? Oh, perkenalan teh, boleh perkenalan? Siapa nih teh? Boleh siapa duluan? Dari sini dulu deh. Boleh. Akan kantong duluan. Ya perkenalkan, saya Hamzah Farudin lagi. Kan saya di sini lagi ya. Oke. Saya Hamzah Farudin dari mahasiswa KPI semester 5 juga. Ya sudah masuk pertengahan kuliahan gitu. Nah, kemudian saya juga ya dari kampus yang sama gitu. Mungkin itu aja perkenalannya. Tetehnya? Ya, perkenalkan nama aku Nana Farhamna dari jurusan yang sama dan kelas yang sama dan kampus yang sama pastinya. Oke. Buat yang teteh nih, gimana nih? Kan masih semester 5 ya? Ya, Nah, betul. semester 5 nih gimana teh, Kang? Semester 5 menurut saya ya sudah mulai serius gitu daripada semester sebelumnya kan, karena melihat apa ya, metode pembelajaran dan juga ujiannya gitu yang lebih banyak ke praktek dan turun ke lapangan ketimbang saat semester 1 dan semester sebelumnya gitu, yang mana masih banyak ujian yang bentuknya itu tulis gitu. Jadi Betul. ya waktu dan tenaganya lebih kekuras gitu untuk semester sekarang. Cukup melelahkan ya. Kalau tetehnya sendiri semester 5 ini gimana teh? Kalau Dibanding menurut semester sebelumnya. Aku semester 5 itu kayaknya gimana ya, asik gitu. Karena Asik. tadi perbandingan dari rekan saya Ya, Hamzah iya. itu kan semester ke bawah itu kan lebih banyak kita teori-teori, materi-materi, dan tugas menugas itu kan masih tulis-menulis. Oke. Sedangkan masuk ke semester 5 ini kita turun ke lapangan nih, kita mulai terjun ke lapangan buat ya mulai praktek-praktek dan sebagainya. Menurut saya asik karena justru kalau misalkan kita belajar teori terus materi terus itu malah agak membosankan dan kayak materi tuh nggak masuk gitu. Jadi enaknya itu langsung praktek, seperti itu sih menurut aku. Ada dua perbedaan ya antara Ya. teteh. Dinikmati Mas aja. Hamzah ngerasa kalau misalnya itu semakin menegangkan. Ya, Sementara bukan berarti berat, maksudnya ya lebih daripada rasa ya sebelumnya. lebih serius, betul. Kalau Mananya sendiri bicara kalau ini semakin asik karena Ya. beda sama semester berikutnya. Oke, tema kali ini terkait podcast ya teman-teman. Itu membahas tentang life after, pada saat nanti kita telah kuliah nanti. Nah, kira-kira nih buat Mas Hamzah sama Mbak Nana nih, punya plan gak nih terkait hal-hal apa aja yang harus kita lakukan setelah kita kuliah nanti nih? Kalau dari saya ya, saya itu termasuk orang yang apa ya, hidupnya itu kurang perencanaan gitu mas. Kurang Jujur aja, perencanaan. ya. Oke. Maksudnya apa ya jalanin aja lah. Tapi bukan berarti nggak punya pertaruhan dalam hidup gitu. Tapi tetap ada sesuatu yang perlu dipertaruhkan gitu. Nah, kalau berencana setelah kuliah sih, mungkin saya apa ya? Mungkin kita perlu memahami latar belakangnya dulu deh. Pasti kan ada sebab akibatnya mas. Oke. Nggak apa-apa kan ya bahas Iya, bahas sebelum kuliahnya dulu ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau sebelum kuliah itu ya mungkin dari beberapa teman-teman apa ini podcast semester krisis gitu. Iya. Oh, sebutannya mas panggilannya. Sobat krisis. Sobat krisis ya. Mungkin dari sobat-sobat krisis ini ada yang relate gitu. Jadi saya sebelum kuliah itu ya sedikit ambis gitu dalam apa ya, menempuh jenjang kuliah yang apa ya, yang bergengsi gitu. Maksudnya kampusnya gitu. Oke, Mas. Nah, saya daftar
berapa kampus ya? Saya tolak banyak banget Mas. Kayak lima kampus ya. Oh berarti Saya- Mas maksudnya, juga. Oh ya. Sorry. Intinya semua jalur saya ikutin. Oh Saya iya ya. daftarin. Siap. Pertama kan SNBP, SNBP, betul, saya betul. alhamdulillah saya dapat kuota gitu. Saya punya Iya. kesempatan buat lewat jalur prestasi. Oke Mas. Namun ya belum rezekinya juga gitu. Saya itu daftar di satu kampus, dua-duanya itu di satu kampus, yaitu di jurusan ya adalah pokoknya itu di UPI ini. Oke oke oke. Nah itu Namanya saya sekalian spill aja jurusannya apa tuh? Aduh. Pendidikan apa tuh Mas? Kayaknya Nah. beda nih. eh, jurusan psikologi. Oh psikologi. Oke oke. Psikologi sama manajemen. Kenapa? Sebenarnya itu saya ambis di kuliahnya doang gitu, bukan di pas kuliahnya gitu. Kenapa? Karena saya tuh kurang dapat bimbingan dan apa sih sosialisasi dari Orang tua. guru-guru, Oh, guru orang terdekat, kayak Mas. guru BK, orang terdekat, orang-orang yang sudah berpengalaman di perkuliahan. Gitu. Oke, oke. Jadi saya tuh nggak tahu apa jurusan yang cocok sama saya gitu. Saya jadi milih yang keren kayaknya. Saya ambil gitu. Psikologi kan keren ya. Oke, betul betul. Apalagi SPSI ya Mas. Iya makanya apalagi di UPI kan, di UPI juga kenapa saya di situ karena bareng teman juga gitu, ada teman yang udah keterima duluan di situ. Oke oke. Nah saya daftar situ ketolak. Nah itu masih nggak keras apa ya wajar lah ini karena jalur prestasi gitu. Nah kemudian saya setelah itu kan ada jalur yang namanya si UTBK ya, UMBTKE bukan SNBT. SNBT Betul. UTBK sama Iya kan? UTBK. Nah saya daftar itu kan, saya masih mau ke UPI tuh Mas, sampai bela-belain saya tesnya ke UPI-nya langsung gitu. Oke. Oh berarti pilihan yang kedua juga, jalur yang kedua juga tetap UPI. UPI. Oke. Tapi beda kayak nurunin ego dikit lah, nurunin apa ya, agak sadar diri dikit. Iya ya. Kayak ambil manajemen enak nih kayaknya. Ya walaupun di situ tetap salah satu jurusan yang favorit dan membutuhkan nilai rata-rata yang tinggi gitu di UTBK. Tapi tetap saya ambil itu. Saya tes bela-belain ke sana gitu sama temen. Terus ya tes dan lain-lain. Dan itu saya udah usaha banget itu, ada effortnya. Hmm. Ya ada cerita. Sampai beli modul kan Mas? Enggak sih. Oh. Saya belajar by internet aja. Oke oke. Nah, ada cerita lucu juga Mas. Pas UTBK itu saya ketemu pas tes nih Mas. Kan Oke. di UPI ya. Ya ya Mas. Saya itu pas masuk kelas itu bareng sama orang-orang yang Cina sipit pakai kacamata gitu. Oh oke Sama oke. orang-orang Tionghoa Oh, gitu. Tionghoa Itu ya, kan terkenal orang-orang yang pintar dalam Pintar, hal ya. akademik kan, kalau di lomba ketemu orang kayak gitu kan ngeri gitu. Udah Main panas kayak- dingin ya Mas. Iya udah panas. Waduh. Tapi di situ saya tetap apa ya ngerasa Culture shock ya. iya culture shock sih. Nah terus ya itu saya akhirnya nggak keterima lagi. Nah itu mulai kayak mikir kayaknya kerja lumayan menarik. Oke. Tapi itu masih ada kesempatan. Udah kelihatan banget ini nih Iya itu udah plan-plannya. mulai realistis lah pikiran saya. Iya. Kemudian saya masih ada jalur lagi kan untuk ke kampus Islam Negeri ke PTKIN, yaitu Sepan kan. Iya. Nah Sepan saya daftar lagi, ini kayak ini jalan terakhir saya deh. Kalau ini nggak keterima saya kerja. Saya mikirnya gitu. Oke. Nah saya daftar Sepan dan akhirnya nggak keterima juga. Nggak terima juga. Di mana tuh sepanjang kalau boleh tahu Mas? Saya tahu ya pokoknya Win Bandung atau Win mana gitu. Tapi milih jurusan yang favorit lagi sama Dia apa yang tuh? apa ya? Manajemen umum apa ya? Sama nggak tahu. Nah, Oke, itulah jurusan-jurusan yang favorit. Hmm. Nah dan itu tingkat ambisiusnya itu udah rendah gitu. Jadi pas tes apa juga kayak nggak terlalu ini. Asal ngerjain Nah aja ya itu Mas. pas udah keterima udah mulai kayak wah udahlah, udah mulai Excited. putus asa tuh. Hmm. Udah mulai putus asa gitu kuliahnya. Kayaknya nggak usah kuliah deh, kerja aja lah. Kayak jalan saya kerja. Tapi pas itu tiba-tiba kakak saya daftarin kan gitu, masih peduli gitu. Oke. Kayak kamu minimal harus S1 dulu katanya. Situ saya nggak jawab oke, nggak jawab apa. Pokoknya diam aja. Tahu-tahu udah tes aja Mas. Tahu-tahu disuruh tes aja. Besok ke Cirebon katanya. Nanti tes UM. UM apaan? Masuk kuliah lah. Ya udah, ayo. Ini saya tes, alhamdulillah keterima gitu. Ya, disinilah saya gitu, sebagai mahasiswa. Nah, melihat oh iya Mas, kenapa saya putus asa pas itu? Karena saya tuh ada kepengenan teman-teman saya nih rata-rata pada magang ke Jepang. Nah, itu tuh saya ada kepengenan ke situ juga gitu. Oh iya ya, saya paham Nah, Mas.
Jadi setelah kuliah pun nih Mas, saya tuh masih ada kepengenan ke situ gitu. Cuman ada apa ya, pertimbangan lain. Maksudnya apa ya? Apa yang telah saya dapat gitu di bidang pendidikan ya akademik Di ini gitu. akademik. Kayak Oke. sia-sia dia kalau ditaruh Ke di Jepang. iya ke Jepang Oke. doang gitu. Saya niatnya sih ya mau ke pekerjaan yang lebih inilah, yang Oke. lebih sesuai. Paham. Nah itu baru keinginan ya. Iya. Tapi kalau iya. dilihat dari realitas sih Mas, dari latar belakang saya apa sih, kayak lulus kuliah cuman ada satu kalimat ya Mas, Apa tuh Mas? kerja aja dulu. Oh, Maksudnya kerja apa aja gitu. Oke, siap. Soalnya gini Mas, maaf ya agak panjang ya. Oke, Nggak apa-apa kan? apa, lanjut lah. Ini kan Soalnya gini podcast Mas, Mas. saya tuh melihat fenomena fresh graduate dari mahasiswa ini ya, orang-orang yang baru lulus kuliah ini Oke. apa ya, banyak yang nganggur gitu. Salah satu faktornya itu karena gengsi. Oke. Jadi tuh betul. Jebakan gelar. Jebakan gelar, betul banget. Ya itu kan. Oke. Jadi orang-orang itu apa ya, kayak gengsi gitu untuk menempuh kuliah yang tidak sesuai sama jurusannya gitu. Kayak Oke. wah gue ini udah Gue udah kuliah sudah informatika ya Mas. Gue udah Esos, Eskom, SPDI kok nyapu ngepel gitu di Iya. mall gitu. betul. Nah itu kan kayak jebakan gelar gitu. Padahal mah Oke. ya sebenarnya kerja apa aja gitu. Betul. Iya kan. Kayak gitu sih Mas. Yang penting kerja dulu. Yang penting kerja dulu. Gimana nih kalau Mbak Nana life after nanti pada saat setelah lulus nanti mau kemana nih? Apakah mau langsung S3 gitu Mbak? Amin. S3 langsung. Oke. Kalau aku ini Iya. ke Gimana? dulu ya kayak tadi. Oke, boleh. Hamzah. Ya. Kalau aku emang dulu kita ada perbedaan berarti. Kalau Hamzah Gimana dulu Hamzah dulu ambis ya Ambis. sama berarti. Aku ambis dari dulu sampai sekarang. Cuman bedanya itu kalau sekarang itu nggak tingkat ambisnya tuh nggak seambis dulu gitu. Kalau Hamzah rekan saya ini udah nyoba buat daftar kemana-mana. Oke. Saya juga ambis ke univ-univ favorit lain. Cuman kalau aku itu nggak ada kesempatan buat mencoba daftar gitu. Jadi waktu itu apa ya? Karena aku dulu pernah ke pesantren gitu kan. Jadi pas sebelum selesai ke pesantren itu kan kayaknya minta ridho dulu kayak gitu Oke, kan. kayak Ini ngabi mau ya, ngabi. diarahin kemana nih gitu kan. Kita ibaratnya konsul gitu kan ke Oke. ibu nyanyinya gitu kan. Terus ibu nyanyinya tuh udah jawab kayak gini, udah kamu di Cirebon aja gitu kan. Itu kan pikirannya kayak ih berarti ini nggak boleh kemana-mana nih, karena aku salah satu orang yang percaya kalau misalkan guru aku tuh lebih tahu dari aku sendiri gitu. Oke. Jadi aku lebih mentingin ridho dari guru dan orang tua aku. Walaupun nih sebenarnya ada alumni pondok juga yang di situ kayak nggak apa-apa dicoba dulu, nanti saya bantu gitu. Dan alumni pondoknya itu salah satu jurusan yang mengambil psikologi itu. Jadi nanti saya yang bilang ke ibunya ini, nanti saya yang bilang ke orang tua kamunya, biar kamu nyoba dulu, setidaknya kamu ada pengalaman buat nyoba dulu gitu. Tapi aku udah di zona atau di stuck jalan kayak ya udahlah, udah aku cukup daftar di Cirebon aja gitu. Itu. Aku kalau ditanya sehabis apa, aku sampai beli buku diem-diem di pondok itu kayaknya ada 500.000. Oke. Itu diem-diem. Ya. Itu juga aku nabung sendiri. Itu 500.000 tuh termasuk buku-buku kayak motivasi-motivasi seperti itu. Buku yang buat apa tes UTBK kayak gitu UTBK juga gitu-gitu. beli. Oke. Itu 200 sampai 300.000 aku beli. Tapi sekarang bukunya diwarisin ke adik kelas gitu biar bermanfaat lagi. Semoga bermanfaat lah. Dan sekarang ya aku akhirnya lanjut di sini gitu. Jodohnya di sini. Kalau kata kiai aku kayak gini, kamu lebih baik di tempat yang kecil tapi nanti kamu jadi orang yang besar, daripada kamu di tempat yang besar kamu jadi orang yang kecil. Kamu di tempat yang besar jadi orang kecil, kamu bakal diinjak-injak. Jadi lebih baik kamu di tempat yang kecil tapi kamunya jadi orang besar gitu. Jadi itulah yang jadi motivasi aku gitu buat kayak ya udah aku nggak perlu nyoba-nyoba kemana-mana gitu. Nanti ketika emang udah waktunya nanti aku bisa nyoba-nyoba. Nah terus di sekarang akhirnya aku menjalani ya dengan have fun gitu, dengan enjoy gitu, karena ini juga salah satu Cirebon juga salah satu tujuan aku yang terakhir ya, walaupun yang terakhir. Terus juga
jurusan juga sesuai dengan apa yang aku pengen gitu kan, jadi Oke. jalannya enjoy gitu. Kalau dibilang nanti setelah lulus kuliah bakal kemana dan gimana gitu, pengennya itu target aku atau planning aku tuh aku pengen lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, Oke, S2. S2. Jadi planning aku pengen nyari beasiswa dulu. Oke. Kalau ternyata planning A mencari beasiswa itu ternyata belum dapet, tapi aku di situ udah usaha belum dapet dan emang belum rezekinya. Tadi balik ke planning B, seperti rekan saya Hamzah, saya sepertinya suruh istirahat dulu dengan mengisi waktu untuk kerja, seperti itu. Sembari kerja saya juga nanti yang mencari relasi-relasi untuk melanjutkan pendidikan yang selanjutnya. Tapi yang pasti mau gimana pun aku pengen lanjut ke tingkat yang selanjutnya, S2. Ya sama sih saya juga. Soalnya kalau dapat kesempatan ya, saya tuh ada keinginan buat S2 gitu, kalau terutama kalau beasiswa ya Mas. Betul. Ya, Tapi ya tapi ya tuh ada tapi ya. ya ada tapinya. Maksudnya mungkin dari pertimbangan kampusnya sih. Saya bosan di Cirebon. Udah itu doang. Ya ngomong-ngomong kayak gitu ya, saya juga sharing, boleh sharing ya? Boleh, Iya. boleh. Sharing. Ya. Gantian kalau hostnya gimana nih? Nah, maksudnya gimana? Kalau saya sendiri ya mau kalau misalnya emang bener sama kayak kalian. Maksudnya kalau misalnya emang contoh nih langsung dikasih kesempatan buat S2 gitu. Ya buat sekarang bakalan lanjut S2 kalau misalnya dapat kesempatan. Ya terlepas dari dimanapun lah kampusnya Iya. buat sekarang. Tapi kalau misalnya emang belum dapat rezeki ya insya Allah kuliah dulu sih. Tetap kuliah. Kuliah aja, kerja. Kalau lulus masa kuliah lagi. Iya. Ada spesifiknya nggak tuh Mas? Apanya tuh Mas? Kerjanya, aduh, spesifik ya. Sebenarnya saya tuh Mas, dulu ya itu belum nemu suatu hal yang mau saya ituin mau kemana tuh. Yang penting kayak gerak aja tuh Mas. Ngalir aja. Ngalir aja, sama kayak Mas Hamzah lah. Yang penting kerja dulu aja gitu. Ngalir aja Mas ya. Betul. Kita lihat peluang-peluang nanti yang ada. Iya, gitu. betul. Nah, Bukan berarti nyerah, tapi kita lihat pas hari H ibaratnya peluangnya apa aja. Iya, tapi dari sekarang juga tetap ngumpulin lah. Maksudnya tetap Iya. ngumpulin bekal-bekal kayak hal-hal apa aja yang harus kita hitung kayak soft skill, Siapin. hard skill gitu Mas. Betul. Ya terkait gimana nanti setelah lulus ya nantilah. Cuman kalau misalnya sekarang gak tahu ya ini pandangan saya atau enggak gitu. Maksudnya pandangan saya sama pandangan yang lain beda ya Mas. Mungkin kalau misalnya emang udah wayahna gitu Mas, ada pendaftaran, mungkin saya bakalan coba ke CPNS sih Mas. Ya. Gimana Mas terkait PNS Mas? Emang apa ya? Menjanjikan Salah nggak Mas? satu jalan yang bisa dibilang seksi. Gitu. Soalnya apa ya? Kayak bukan dari apa ya? Kayak benefit di Iya. dalam bentuk kayak gaji dan Betul, lain-lain. betul. Tapi dari status sosial juga, kalau udah PNS tuh kayak Wah, status sosial ya. Iya. Aduh. Naik Betul. kelasnya. ya buat Aduh. laki-laki apa yang mau ngelamar perempuan kayak udah PNS. Bukan dari perempuannya, tapi dari orangnya kayak wih, PNS udah ini. Iya. Terima. Kayak dipandang lebih Lebih Hormat gitu wah sama- nggak tahu sih Mas, kalau gitu saya nggak kepikir ke sana sih, cuman lebih ke arah apa ya, PNS sejauh ini masih dalam cakupan itu saya itu. Kenapa ke CPNS kalau misalnya emang dapat rezeki? Itu yang pertama, ya tadi seperti yang Mas Hamzah sampaikan, emang menjanjikan. Maksudnya menjanjikan itu kita emang benar akan dibatasi oleh negara dalam beberapa hal tuh Mas. Iya betul. Nah, dibatasi. Dibatasi oleh negara, cuman dari ketika kita jadi PNS itu ada beberapa benefit juga yang mungkin gak bisa saya kasih tauin nanti lah. Oke, mungkin itu kemudian ya benefit tersebut tuh alhamdulillah gitu. Mungkin ya bukan seperti ya, maksudnya saya nih mungkin sekarang kan lagi kerja ya Mas, lagi kerja, jadi ngerasain tuh gimana rasanya kerja. Mungkin kerja itu sama lah kayak yang teman-teman rasain gitu. Kerja itu kayak ngelakuin hal yang sama setiap hari sampai mati. Iya betul. Betul nggak Mas? Ya. kecuali resign. Jadi saya kalau ya pilihan pasti, kalau saya yakin ya dari setiap orang juga punya banyak pilihan gitu. Betul. Saya aja kalau dibilang setelah lulus mau ngapain, banyak pilihan itu Mas. Oke Mas.
kayak misal ya, bukan yang saya bilang tadi, bukan kerja ya, sebenarnya kalau secara idealis gitu, kayak saya mau ngapain nih harus kayak gini, Oh iya. kayak saya ya paling enak itu bisnis gitu sebenarnya. Oke, yang lebih oke Bisnis jadi entrepreneurship Mas. iya, Oke. entrepreneurship. Kalau saya yang mau banget itu. Hmm, Ya, terus saya juga mau apa ya? Oh iya, saya juga ada kepengen ini Mas, setelah lulus gimana itu tuh, Mas? saya ya kan berandai-andai aja. Oke, Saya enggak apa-apa mau lah ke- berandai ya gitu Mas. saya mau jalan-jalan dulu deh Mas. Jalan-jalan dalam artian bukan jalan-jalan tanpa ini ya. Saya mau eh terinspirasi sama beberapa influencer gitu kayak Oke. Firsa Besari, Jahir kayak gitu Oke, lah. oke. Sebenarnya kalau Traveling. cuman kan ya lihat lagi sama kondisi kita gitu. Betul. Dari mana duitnya? Ya gitu sih. Gitu ya Mas. Kayak gitu. Ya, tetap sih. Ya, saya juga masih banyak sih tujuan impian-impian selain ya itu cuman satu hal Salah satunya. satu hal kecil lah dari segala impian-impian. Kalau misalnya ngelihat orang-orang tuh jadi konten kreator gitu-gitu tuh enakan gak sih Mas? Enak kan, seru. Tapi enakan waktu udah jadi aja, Iya. udah jadi gede. Pas perjalanannya emang gak tahu kan. Ntar aja Mas itu. Iya pasti berat banget. Jadi gimana nih? Siapa dulu? Mas Hamzah dulu deh. Mas Hamzah, udah nyiapin apa aja nih buat nanti ketika udah lulus nih? Masa bener pasti ada lah yang udah disiapin. Walaupun Siapin. dia awal-awal ngomongnya nanti ngalir aja. Iya, diem-diem di belakang. Yang saya siapin sih sebenarnya gak ada sih, kayaknya saya mau nikahin cewek CEO aja Iya. biar kayak drama Nggak Cina. salah, Oh, nggak iya. salah, ini bener banget ini. Ih, Plannya Kan, bener itu banget. bener. cita-cita Itu kan- terbesar saya sih. Iya bener. Ini kan tujuan kita kan live after kuliah Iya. Mas, bukan Iya biar terjamin kan. betul. Nah kalau yang saya siapin ya Mas, sebenarnya kayak terutama dari bukan branding sih, maksudnya apa yang Skill tuh Mas. iya soft skill sih, lebih ke Oke, soft oke. skill dulu. Kalau soft skill itu saya lebihnya dari komunikasi lah, jelas ya. Komunikasi betul Mas. Ya, Tapi udah. ada satu hal nih Mas yang maksudnya saya tuh belajar ada satu up lebih tinggi daripada komunikasi. Apa tuh? Storytelling Mas. Storytelling. Betul. Storytelling itu kan bagaimana kita ini ya Mengolah kata mengolah kata menjadi lebih panjang Mas bahasanya lah. ya saya juga belajar itu gitu. Storytelling. Nah ya itu salah satunya soft Soft skill. ya kayak Oke Mas. komunikasi ya itu kan salah satu komunikasi Betul. sebenarnya. Bisa katakan Mas advance-nya lagi saya bilang tuh Ya, Mas. kalau lebih spesifiknya itu Iya. kan kayak storytelling, kemudian bagaimana kita public speaking juga gitu Iya. misalnya depan umum. Nah ya sebenarnya komunikasi itu abstrak banget Mas. Betul Mas, Kalau luas di- banget kalau di Jurusan paling abstrak saya juga kayak jujur ya, saya mandang komunikasi ini sebagai jurusan yang gampang, jujur bukannya meremehkan gitu. Oke. Tapi ya kayak Kenapa gampang tuh aja, kayak bisa ada kata-kata Mas, itu terlintas tuh, Mas? komunikasi itu salah satu ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun. oleh siapapun gitu. Oke. Nggak harus ke jenjang kuliah gitu. Betul. Mungkin kalau ke kuliah mungkin ya lebih spesifiknya kayak ya Oke. salah Lebih satu dalam podcast lagi. gitu, Ya. lebih dalam gitu. Tapi ya kalau komunikasi kayak bisa diasah sama siapa aja gitu. Oke. Misal orang ngambil jurusan hukum dan lain-lain, ketika mereka praktek kayak ya menjadi praktisi hukum dan Jadi lain-lain, pasti jadi kan itu membutuhkan hakim public dan speaking, sebagainya. iya Oke. gitu kan. Itu kan bisa diasah sendiri gitu. Oke Mas. Jadi ya komunikasi terlalu abstrak. Nah itu juga yang menjadi salah satu alasan saya mau lanjut S2 Mas. Oke, Biar jadi ambil ilmu selain komunikasi. oh jadi gini ya Mas, kenapa komunikasi itu sebagai landasan dasar, Landasan. nah habis itu lanjut ke Nah, iya Iya, betul. lebih kata- spesifiknya. Oke. Ya berarti udah punya plan namanya Oke, itu nih. planning terus tuh Mas. Betul. Berarti Iya. planning nih udah dipersiapkan kan berarti. Mempertimbangkan realita juga. Perkiraan Terus realita juga. Kalau mikirin realita terus nantinya nggak iya jalan-jalan. sih betul. Ya udah. Umur segini nih apa ya? Realita Iya, realitas itu harus apa ya? berjalan lebih Mas. lebih dipertimbangkan serius. Oke. Karena apa ya? Jujur ya, kenapa saya selalu mempertimbangkan realitas? Gini, saya kan dari latar belakang saya kan orang yang ya kurang mampu, cukup Oke. Dia bilang kurang mampu sih. Nah jadi dari hal tersebut, latar belakang tersebut itu tuh
kan banyak tingkatan kayak misal kurang mampu, Iya. sangat mampu gitu ya, orang kayak Iya gitu. semakin orang itu mampu dan apa ya, semakin banyak juga pilihannya gitu. Oke. Apa Iya. yang mereka pilih saat lulus gitu. Misal kalau orang-orang yang kaya gitu apa lulus kan kita udah Gampang. punya modal gitu Iya. kan. Pilihannya Oke. lebih banyak. Betul, betul, Apakah betul. uang itu mau diinvestasikan Iya. ke ilmu lagi untuk kuliah lagi gitu, Betul, apakah betul. untuk membangun bisnis, apakah membangun agensi atau dan lain-lain gitu. Nah, itu kan lebih banyak pilihan gitu. Tapi kalau orang-orang yang kurang mampu secara finansial gitu, mereka itu lebih sedikit pilihannya dan misal sekalipun ada pilihannya, itu tuh resiko jatuhnya itu sekali jatuh tuh jatuh banget gitu. Iya gak sih? Iya betul betul. Maksudnya kesempatan mencobanya itu cuma dikit. Jadi tuh sedikit, Kali iya. ya kita Mas. tuh harus sangat mempertimbangkan salah satu kesempatan secara matang gitu. Jadi tuh Betul betul. realitas itu sangat diperlukan ya. Bukan Iya, berarti meremehkan gitu. Betul. Bukan berarti nggak boleh bercita-cita, tapi di umur segini gitu, di umur kita gitu, dewasa ini. Aduh, Ya. kata dewasa. Dewasanya keluar nih. Ya realitas itu sangat dibutuhkan. Oke, Kalau menurut saya gitu. Ya itu sih mungkin saya kalau hard skill ya, balik lagi gitu. Kalau hard skill saya mungkin apa ya? Fotografi nggak sih Mas? Fotografer. Ya sama juga sih, masih abstrak sebenarnya. Ya, Ya, cuman itu sih lebih ke skill komunikasinya aja sih. Oke oke. Mungkin itu dulu sih. Gimana nih, Mbak Nana? Sebenarnya kalau ngomongin soal kita setelah lulus kuliah mau kemana arahnya, terus apa aja yang mau disiapin, itu kan pasti apa ya, banyak pilihannya gitu, banyak tujuannya mau kemana aja, seperti tadi yang udah dibicarakan sama hostnya Eri dan sama Hamzah gitu kan. Kalau kalian nanya ke mahasiswa-mahasiswa lain juga yang beda jurusan juga, yang selain komunikasi juga, pasti mereka jawabnya sebenarnya banyak, cuman kita bingung langkah mulainya dari mana gitu kan. Nah kalau aku sendiri itu yang disiapin itu yang pertama tadi sama seperti Hamzah, yaitu skill komunikasinya, gimana cara kita punya basic buat ada public speaking, buat bisa ngomong gitu. Terus yang kedua itu aku hobinya nulis, jadi aku sebenarnya dari MTS itu aku udah punya karya-karya buku Oke. berapa ya, kayaknya 3 apa 2. Wis, kalau berapa Tapi- ya? Ini banyak banget nih. Itu buku apa? Berapa ya? Fiksi. Dan Iya, fiksi. tapi itu enggak penulis tapi banyak kan tuh. Oh, kayak jadi kayak bareng lomba gitu ya, bareng. lomba gitu ya. Jadi lomba. satu buku Ya, kolektif. 10 penulis Iya, gitu. Oke oke. 5 penulis gitu. Jadi masih bareng gitu. Karena sekarang kan ya sebenarnya ada sih penerbit yang gratis gitu kan. Cuman aku gabung ke komunitas gitu tuh. Jadi nulisnya bareng kayak gitu. Berarti hobi baca juga dong. Iya, hobi baca Iya, juga. masa nulisnya aja nggak bisa baca Mas. Ya makanya. Hobi baca Apa juga. biasanya buku apa baca buku apa? Aku lebih ke itu tadi, motivasi kayak tahu bukunya Alfi Syahrin yang Nggak Insecurity, tahu. Filosofi Teras. Nggak tahu. Aku baca Oh, itu, oke, terus aku banyaknya buku Alfi Syahrin. Coba nanti cek aja IG-nya ada. Promosi nih. Terus sama yang apa lagi ya? Alfi Syahrin tuh aku hampir ada koleksi tuh 5 sampai 6 kalau nggak salah. Itu novel fiksi atau gimana? Fiksi. Fiksi ya, fiksi. Fiksi. Tar Tapi Malaka, isinya tuh buku Wirda Mansur juga punya. Isinya tuh kayak buku Wirda Mansur tuh. Jadi kayak pengalaman dia penulisnya nyata gitu tuh. Dari di pondok sih, aku dari pondok beli juga terus ninggalin di Saya sana. juga yang suka sengaja. baca buku fiksi tapi beda penulis paling kayak Terlie terus Terlie juga J.S. punya. Hayren. Oke. Itu punya, itu Iya, punya. iya. Bukan fiksi juga sih. Tan Malaka. Terus Laila S. Chudori. Ya, Apalagi sih yang bumi manusia tuh. Pramudia. 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 Iya. Iya. tuh. Cuman kalau dibilang suka sama kayak yang buku-buku non fiksi tuh, kayak manajemen dakwah kan, itu kan disuruh beli kan? Itu kan Wah. pas itu. Emang ya disuruh beli. Iya, aku disuruh beli, yakin. Oh, kenapa Mas Gitu. Abdullah? Kenapa nih? Terus- Aduh. Oke. Padahal Terus- bukunya bagus loh, manajemen Bagus, apa? bagus. Bagus nggak? Bagus banget. Bagus Aku udah banget. udah baca nih. Oh, udah baca kamu? Tuh, Iya. serius emang bagus. Lu nggak baca kelihatan. Ini ya. dasarnya dari situ kalau kita pengen jadi gimana dakwah gitu tuh, Oke. emang dari dasar-dasarnya Udah dulu. baca Tuh, lah. wah, ngeremehin. Terus- Udah baca nih. Udah baca. Kalau- Orang kayak gini gila. Tapi Udah emang baca. punya sih, emang soalnya kan emang kakak aku
dari emang pendidikan yang tinggi juga. Dua kakak aku itu lulus S1 dan S2. Masya Allah. Sekarang kakakku yang pertama itu lagi menempuh jenjang S3 di Semarang. Oh. Jadi buku-buku tuh sebenarnya banyak banget, tapi lebih banyak yang non fiksi gitu tuh. Non-fiksi, oke, Kayak yang kakak aku pertama kan dulu di sini kan jurusannya biologi tuh. Oke. Itu banyak banget buku. 3 lemari apa 4 lemari itu buku kakak aku semua. Buku tentang non fiksinya kayak yang MSI yang ada kan kita waktu MSI Iya. metodologis studi Islam itu Iya. kan itu juga ada, cuman aku kayak kurang minat gitu kalau yang Lebih non ke fiksi gitu. Lebih ke fiksi kan? Iya gitu, cuman Oke. tetap dibaca karena bagaimanapun juga aku butuh gitu tuh Hmm. tuh buku-buku yang seperti itu. Jadi aku ya itu yang dipersiapkan oleh aku, komunikasi, public speakingnya dari basic-basicnya, sama tadi nulis seperti itu. Oke. Gimana nih? Gimana apa nih Mas? Ya kalau ditanya kita nih, selain kita berdua nih narasumber, kalau ditanya tentang abis lulus kuliah kemana gitu, pasti jawabannya mereka ya tadi yang dibilang sama Hamzah kayak abstrak, karena ya tujuannya pasti banyak gitu. Apalagi kalau yang emang mereka kuliahnya dulu sambil kerja, pasti kayak diombang-ambing ini mau lanjut pendidikan yang tinggi lagi atau mau kerja aja ya gitu. Apalagi yang mereka emang udah tahu duit gitu tuh, udah tahu gaji gitu, kayak udahlah kayaknya aku netep aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi pasti semua mahasiswa juga kalau ditanya kayak gini, tujuannya pasti pilihannya banyak seperti itu. Ya kan? Ya Hamzah? apalagi kita ngambilnya komunikasi Mas. Kalau Oke, komunikasi itu gimana? baik lagi tadi kan abstrak gitu. Oke. Coba kalau kayak jurusanan kayak hukum misalnya hukum, lulus mau kemana? Ya jelas kan, maksudnya kalau enggak ke jadi praktisi politik, itu mereka jadi Di ranah praktisi hukum. hukum kan. Oke. Iya, Iya. jelas gitu, maksudnya tajam gitu mau kemana gitu. Arahnya gitu. Nah, kemudian kita ngambil apa lagi, itu misal keguruan kayak ya pendidikan Iya. bahasa, pendidikan Ilmu keguruan. itu kan jelas jadi apa, Jadi jadi guru, guru, gitu. oke. Kalau nggak buka les kan, terus apa lagi ya, dan lain-lain lah. Tapi kalau komunikasi ini luas banget Mas. Iya, Serius? iya, iya. Iya. Itu juga salah satu yang jadi faktor apa ya, mahasiswa komunikasi terutama kadang tuh bingung sama pilihannya gitu. Iya, benar sih, Yang benar. atau sih itu saya sebenarnya bukan mahasiswa komunikasi. Tapi nih tadi ya ngomong-ngomong kayak gitu ya Mas. Ini salah, ini nanti bakalan jadi last pertanyaannya Mas. Last ask gitu, last question. Ya tadi terkait Mas kan bilang komunikasi nih Mas. Malah itu jadi solusi peluang gitu Mas buat Iya, iya gini Mas. Saya bisa tahu komunikasi itu kurang bagus. peluang atau ya, maksudnya, peluang atau kurang hambatan. bagus. Ya kayak terlalu. Saya bisa tahu komunikasi ilmu Baik. komunikasi ini bisa abstrak itu karena saya kuliah komunikasi gitu. Oke. Iya. Orang-orang yang belum kuliah komunikasi nggak bakal tahu kalau komunikasi abstrak. Jadi tuh ya tetap apa ya? Ibaratnya kita harus kuliah dulu biar tahu kuliah itu Kayak gimana? kayak gimana. Oke. Tetap aja. Kata-katanya Kita kayak dapat- tahu dong Mas. Apa? Kata-katanya kayak Iya, tahu kan, dong. pernah dengar. Iya. Oke, mungkin last question aja ya Mas ya. Ya. Last question nih Mas. Nih, mau Mas ya semua narasumber saya juga ngomong gitu. Mau ngasih kata-kata nggak sih buat diri kita nanti di masa depan gitu? Terkait Kata-kata. nanti, maksudnya kayak gimana gitu? Hal-hal apa aja kalau misalnya nanti setelah lulus tuh? Ini buat diri kitanya sendiri Ya. atau pendengar nih? Ya barangkali dari diri kita sendiri bisa berarti jadi buat- motivasi mereka gitu. Iya, oke. Betul kan? Ya. Gimana tuh Jadi, kata-kata? kalau kita ketemu sama diri kita di Iya, masa depan, betul. kita bakal ngomong apa? Iya. Hei buat Hamzah. Aduh. Kayak gitu. Intinya apa ya? Ya jangan menyerah sama keadaan gitu. Banyak yang bisa dilakuin dengan apa ya? Kelebihan yang sudah diberikan sama lingkungan, misalnya sama dunia gitu. Jadi Oke. kita kan sudah diberi privilege untuk berkuliah dan lain-lain gitu. Itu adalah suatu kelebihan yang banyak orang belum bisa dapat gitu Inginkan ya ya. Mas. Jadi ya jangan menyerah sama keadaan. Ngeri. Cakep. Gimana nih, Marana? Kalau buat aku kayaknya buat aku nanti di berapa nih 10 atau 5 tahun yang akan datang, Oke. aku masih memegang prinsip yang sama dalam hidup. Berjuanglah untuk hidup dan hiduplah untuk berjuang. Jadi gimana pun hidupnya, keadaannya,
tetaplah berjuang gitu. Apapun jalannya, prosesnya, tantangannya. Jadi harus tetap berjuang selagi kita emang masih hidup gitu. Mungkin itu aja sih. Saya boleh ikutan nggak Mas? Ya Boleh. mungkin kalau saya Maya mungkin seperti kata-kata yang pernah saya ucapkan dari jauh-jauh hari, maksudnya dari dulu udah lama banget, tahun-tahun. Intinya saya akan berterima kasih kepada diri saya di masa depan. Ya. Saya akan lupa saya Mas. Lupa gue sendiri. Ngeblank dikit Saya nih. tidak akan. Ah udahlah. Kalau lupa tak lanjut dulu deh. Oke, Sak gimana. Kalau saya sih apa ya? Saya tuh kalau dibilang prinsip kan saya tadi belum bawa prinsip. Kalau Oke. prinsip saya itu dari ini dari lumayan apa ya? Menghujam dalam diri saya gitu aja. Dari sebelum kuliah bahkan ya. Saya tuh punya prinsip ini Mas. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai gitu. Oke. Ya. Kayak gitu. Udah itu doang sih. Oke lah. Oke, Jadi cukup. maka itu juga bentar. Oh. Itu juga yang bikin saya itu sangat apa ya? Sangat mempertimbangkan sesuatu yang saya pilih gitu karena Iya. ketika saya sudah terjun dalam pilihan tersebut, saya harus selesai kayak gitu. Siap. Oke, Gimana oke, nih oke. sekarang Udah lah, hostnya? udah lah. Udah inget belum? Udah. Cukup. Oke, mungkin itu saja teman-teman sobat krisis untuk pembahasan kali ini. Pembahasannya sangat-sangat mantap sekali ya Mas. Matang. Mantap. Oke. Saya juga jadi tahu nih gimana POV dari Mas Hamzah, Mbak Nana terkait gimana planning mereka setelah nanti perkuliahan. Oke. Mungkin terima kasih buat sobat krisis yang sudah menonton, yang sudah mendengar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, mungkin gua Eri, host kesayangan kalian. Gue pamit. Dadah. Dadah.